Ada beberapa produk yang kita siapkan dan ini juga kolaborasi dengan UMKM yang memang sudah settle. Berarti gitu Kobitus ini berarti mereknya merek baru dong? Berarti. Merek kita, Merek sendiri, Okay. kemudian merek baru ya. Kayak contohnya ini kan, kita buktikan bahwa kita nggak hanya jualan kebab gitu, tapi juga jualan beras, jualan bawang goreng juga gitu. Mereknya apa? Sekebun ya? Sekebun. Sekebun. Sedap kesayangan Bunda. Kita juga sudah kembangkan, ada beberapa titik, salah satunya di Jawa Tengah dan juga di Sumatera. Oke. Dan bukan hanya menyuplai ke dalam negeri, tetapi kita juga akan menyuplai ke luar negeri. Tahun depan saya optimis itu kita ada kenaikan bisa sampai 30% lah. Kemudian ini juga ada bumbu-bumbu juga. Jadi karena kita sudah jualan daging fresh gitu ya, kemudian ikan fresh, kita juga jual bumbunya gitu. Jadi jangan khawatir, kita one stop solution gitu. Jadi dagingnya dapat, bumbunya juga tinggal dapet. Masak aja. Tinggal masak aja. Nanti dikasih nasinya juga berasnya dari kita. Kasih bawang goreng. Kasih bawang goreng. Selalu bela dan beli produk Indonesia. Oke, kembali lagi di Bincang Emiten ya, rekan bincang bersama Direktur Utama dari PT Sari Kreasi Boga Tbk ya, atau kode sahamnya adalah Raffi, Bapak Eko Pujianto. Oke, di sesi ini kita akan bahas terkait dengan strategi besar perusahaan dan juga kinerja perusahaan ya. Dan mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan, kira-kira gimana nih Pak Eko melihat peluang pertumbuhan perusahaan terutama di pasar kuliner ya, baik secara nasional maupun secara global. Nah, kira-kira seperti apa? Ya. Jadi kalau kita lihat peluang yang kita membaca sekarang dan juga tahun-tahun yang akan datang itu di industri makanan dan minuman sangat-sangat optimis gitu. Karena kalau kita lihat sendiri di dalam negeri kita diuntungkan dengan kita ini negara yang memproduksi banyak sekali bahan-bahan makanan gitu. Sehingga kita sangat diuntungkan dengan itu. Kemudian banyak sekali program-program saya rasa dari pemerintahan ya atau dari luar yang memang concern sekali terkait dengan makanan dan minuman gitu. Dan itu membuat kami sangat optimis bahwa di perseroan kami bisa menangkap peluang itu dan akan mengalami pertumbuhan. Kemudian kalau dari sisi waralaba sendiri, di antara waralaba yang lain ada jasa, kemudian ada pendidikan, ya, kemudian ada makanan dan minuman. Itu pertumbuhannya akan seperti tahun-tahun sebelumnya, itu paling banyak itu di waralaba makanan dan minuman. Oke, gitu. Masih tetap di makanan minuman ya, di industri waralaba ya? Yes, gitu. Jadi kita juga yakin bahwa kita bisa untuk menangkap peluang itu dan bisa mengalami pertumbuhan yang cukup bagus di tahun-tahun yang akan datang. Nah, seperti itu Bang Wilman. Oke, menarik. Meskipun memang di tengah inflasi makanan juga kan lumayan tinggi ya. Betul. Tapi kalau kita kan kita ini punya basic raw material makanan sih. Jadi seperti beras, kemudian ikan, daging, ayam. Nah, itu kemungkinan kita masih bisa tumbuh. Gitu. Karena itu basic need makanan yang orang Indonesia itu suka itu semua. Oh, oke. Menarik. Jadi terkait dengan perusahaan ya dari Sari Kreasi Boga sendiri, inovasi apa sih atau rencana-rencana besar apa sih yang dalam waktu dekat mungkin ya, baik dari segi produk, bisnis. Sekarang juga ngeliat nih ada produk yang menarik nih, ada bawang goreng cabe ya, bawang goreng campur cabe nih, yang terbaru ya, ada bumbu daging, ada bumbu ikan. Nah, ini bagian dari inovasi juga ya. Kira-kira bisa dijelasin nggak terkait dengan inovasi ataupun rencana besar kerjasama yang mungkin akan digalakkan oleh perseroan sendiri? Ya, jadi yang pertama, Sari Kreasi Boga ini dari dulu itu memang secara bisnis kita ini B2B ya. Walaupun ada B2B skala besar dan ada skala kecil ya, yang ada resto, kemudian ada warung makan dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kita akan diversify market langsung ke B2C gitu. Ke B2C. Ya, jadi ada beberapa produk yang kita siapkan dan ini juga kolaborasi dengan UMKM yang memang sudah settle. Berarti Kobitus ini berarti mereknya merek baru dong? Merek kita, merek sendiri, kemudian merek baru ya. Kayak contohnya ini kan, kita
buktikan bahwa kita nggak hanya jualan kebab gitu, tapi juga jualan beras, jualan bawang goreng juga gitu. Mereka apa? Sekebun ya? Sekebun. Sekebun. Sedap kesayangan Bunda. Oh, sedap kesayangan Bunda. Atau ini kayak singkatan juga SKB berarti. Iya, itu juga SKB juga sebenarnya. Nah, Oke. ini beberapa produk yang nanti kita akan launching di tahun ini. Kemudian ini juga ada bumbu-bumbu juga. Jadi karena kita sudah jualan daging fresh gitu ya, kemudian ikan fresh, kita juga jual bumbunya gitu. Jadi jangan khawatir, kita one stop solution. Jadi dagingnya dapat, bumbunya juga dapat, tinggal masak aja. Tinggal masak aja. Nanti dikasih nasi, nasinya juga berasnya dari kita. Kasih bawang goreng. Kasih bawang goreng. Bawang gorengnya dari gitu. Jadi one stop solution. Juga. Nah, itu yang menjadi visi kami. Memang kita ingin sekali melanjutkan historical panjang ini ke produk-produk kita itu semakin dinikmati dan diminati oleh masyarakat luas. Dan yang paling penting adalah ini semuanya adalah produk dari anak bangsa. Anak bangsa, produk lokal. Lokal banget ya. Oke. Terkait dengan kinerja nih ya, kira-kira target revenue, target pendapatan bersih seperti apa, dan kira target net profit seperti apa. Kayak saya rasa juga kan teman-teman rekan bincang, investor kita pengen tahu nih ya dari perusahaan tuh roadmap-nya gimana sih ya terkait dengan kinerja. Ya, jadi kalau untuk kinerja perseroan, kita di tahun 2024 ini mengalami kenaikan proyeksinya. Kemarin kita sudah rilis per Juni, itu juga cukup bagus dibandingkan dengan Juni tahun kemarin. Nah, nanti di akhir tahun kita proyeksikan ada kenaikan, ada peningkatan. Kemudian ada beberapa strategi juga yang kita kembangkan. Kita akan tambah beberapa titik usaha yang kita sudah mulai, dan ini kita juga sudah kembangkan. Ada beberapa titik, salah satunya di Jawa Tengah dan juga di Sumatera. Dan bukan hanya menyuplai ke dalam negeri, tapi kita juga akan menyuplai ke luar negeri gitu. Nah, itu yang kita sedang jajaki, dan tahun depan saya optimis itu kita ada kenaikan bisa sampai 30% lah. 30% ya. Kalau kalian kan semester 1 udah 200 miliar nih pendapatan bersih ya. Net profit sekitar 8,55 miliar ya. Berarti akhir tahun kira-kira bisa sampai berapa tuh pendapatan? Pendapatan mungkin di sekitar hampir 500-an. Hampir 500. Oke. Dengan net profit mungkin margin kira-kira sekitar 13-15%. 13-15%. Oke, untuk bersihnya ya. Oke, itu menarik. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat rekan bincang ya yang memang sudah menjadi investornya SKB ya. Mau hold ataupun mau nambah. Silakan. Dan apa harapan dan target kinerja ke depan kira-kira secara growth CIDR gimana nih ke depan? Ya. Jadi ini yang saya perlu sampaikan juga mungkin ke rekan bincang ya. Mudah-mudahan kita sebagai salah satu perusahaan yang memang berangkat dari UMKM, kemudian kita melantai di bursa, kemudian kita secara fundamental juga bagus, dan harapannya untuk para investor juga selalu mendukung kami dalam mengembangkan produk-produk yang mudah-mudahan bisa diminati bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai ke mancanegara. Seperti halnya brand yang sudah kami kelola juga, itu sudah buka di beberapa negara, bukan hanya di Indonesia. Contohnya apa tuh yang Baba Raffi? Baba Raffi udah di kita sudah di beberapa negara, ada 9 negara. 9 negara. Oke, jago internasional ya. Internasional. Nah, harapan kami makin banyak lagi produk-produk kita yang bisa kita supply ke masyarakat internasional. Nah, tentu ini tidak lain dan tidak bukan karena dukungan dari para investor, pertama, yang kedua stakeholder yang lainnya juga. Dan kami berharap dengan dukungan para investor ini bisa tambah sebagai portofolionya, kemudian dengan begitu kita juga makin semangat nih gitu, dan juga kita bersama tim juga selalu berkomitmen untuk bagaimana SKB ini terus berkembang sehingga menjadi satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia tentunya, dan khususnya juga di dunia kuliner Indonesia gitu. Jadi kita harus menghadirkan cita rasa kita ini ke mancanegara. Baik, terima kasih. Baik lagi ya disclaimer ya teman-teman ya. Jadi bincang emiten bukan untuk merekomendasikan emiten tertentu, tapi kita ingin tahu lebih banyak terkait dengan
emiten, bagaimana usaha mereka, bagaimana profil dari manajemennya juga, tentunya untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada seluruh investor, ya, rekan bincang semua, sehingga teman-teman juga bisa mempertimbangkan, bisa juga menganalisa jauh lebih dalam terkait dengan perusahaan. Oke, terima kasih. Ada kata penutup dari Pak Eko, silahkan. Penutupnya, closing statementnya, ya selalu bela dan beli produk Indonesia. Selalu bela dan beli produk lokal Indonesia ya, terutama yang bisa memberdayakan UMKM di Indonesia. Oke, terima kasih juga atas kehadirannya, terima kasih atas obrolan singkatnya yang berbobot. Oke, terima kasih. Rekan bincang, sampai ketemu lagi di bincang emiten berikutnya. Tentunya akan sama menariknya dan akan memberikan pengetahuan lebih luas terkait dengan emiten-emiten di pasar modal Indonesia.